Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Wa qala aidan antum a'lamu bi amri dunyakum. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Surajul Falah Bogor di kelas 3B3. 3B2 ya. Terima kasih. Hari ini sangat spesial, kita akan membahas diskusi bersama ya, masih di mata kuliah yaitu inovasi dan desain pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini ya, yaitu pengembangan desain pembelajaran dengan artificial intelligence ya. Saya akan buat dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan dalam bentuk teoritis ya, sedangkan pada sesi yang kedua nanti kita akan coba perkenalkan ya, ada 3 AI ya, artificial intelligence yang bisa kita gunakan untuk pengembangan ya pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan artificial intelligence atau AI. Ya, baik. Ini tema ini atau topik ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena pemanfaatan dari teknologi artificial intelligence ya dalam bidang pendidikan ini akan membuka berbagai peluang ya untuk mengembangkan desain pembelajaran tentu saja yang lebih efektif dan adaptif setiap atau kepada setiap siswa atau bagi setiap siswa ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa salah satu dari pertimbangan dalam menyusun, merancang atau mendesain pembelajaran itu adalah pembelajaran yang efektif, efisien. Ya, termasuk juga adaptif ya, dalam artian itu memang sesuai dengan perkembangan dari zaman. Sehingga kalau saat ini kita lihat ya perkembangan dari artificial intelligence yang sangat luar biasa gitu ya, dan kemampuan dari AI sendiri dalam memahami dan menanggapi kebutuhan individual ya, proses belajar mengajar ini sangat mungkin untuk dioptimalkan ya secara signifikan. Artinya ya mungkin hari ini ya kita bicara atau saat ini ya kita bicara masih menganggap bahwa artificial intelligence itu memang mesin learning, artinya mesin yang dia itu terus belajar. Ya, artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan, di mana mungkin sekarang ini masih ya baby gitu ya, masih bawah 5 tahun lah gitu ya, sehingga dia masih terus belajar. Tapi dalam 5 tahun ke depan dia akan lebih dewasa, dia akan lebih matang, sehingga bisa jadi kecerdasannya itu akan melebihi manusia. Dan sekarang juga kalau kita lihat juga sudah berada di atas rata-rata kecerdasan manusia gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya inovasi ya dalam desain pembelajaran
menggunakan artificial intelligence atau AI ya. Seperti biasa saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31 di mana dalam ayat ini terkandung metode pembelajaran dan juga media ya, media dalam pembelajaran. Nanti kenapa? Karena ya itu bukan hanya media, dia bisa menentukan metode, memilihkan bahkan mendesain dari pembelajaran. Demikian juga dalam konteks AI itu sebagai teknologi, maka kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah ya. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu berupa ya kebahagiaan negeri akhirat ya. Lakin walatansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia dalam bentuk ya kesejahteraan di dunia, teknologi yang ada di dunia ini untuk memudahkan berbagai aktivitas. Nah, kemudian kita juga diingatkan terkait dengan AI yang memang mengarah kepada pola pembelajaran yang profesional, diingatkan dengan satu riwayat, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai, menyukai ya idza amila ahadukum amalan, apabila seseorang ya apabila kita itu melakukan sebuah aktivitas ya ayyudkinahu ya dilakukan secara itqon, secara profesional, secara mengikuti SOP, standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Nah, masih terkait dengan teknologi juga karena AI ini bagian dari teknologi, maka antum a'lamu bi amri dunyakum ya. Kalian kita semuanya lebih mengetahui tentang perkara dunia, perkara-perkara yang sifatnya di sana itu perlu adanya inovasi. Nah, baik ya. Hari ini kita akan bahas tentang itu sebagai energi awal. Nah, kemudian kenapa topik ini menarik dan pembahasan pada kesempatan kali ini perlu, penting gitu ya. Karena memang kalau kita lihat perkembangan dari ICT ya, Information Communication and Technology ya, Information and Communication Technology itu ternyata sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat di video reel misalnya di YouTube dan berbagai sosial media lainnya itu berseliweran tuh berbagai ya promo atau berbagai pengenalan ya tentang adanya artificial intelligence dengan berbagai karakternya ya, khususnya nanti terkait dengan bagaimana belajar tentang sesuatu yang mirip dengan kecerdasan dari manusia. Nah, kemudian tentu saja ya perkembangan dari ICT ini akan juga terbawa ya akan diadopsi oleh pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam, di mana kita lihat pendidikan agama Islam sebagai salah satu dari ya mata kuliah ya ataupun rumpun ilmu ya ternyata ya mau tidak mau harus juga mengadopsi dari ya perkembangan ICT ini ya. Nah, salah satu dari tadi ya salah satu dari perkembangan ICT yang sangat fenomenal saat ini itu adalah ya adanya berkembangnya ya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Sehingga kemudian bagaimana sebenarnya penerapan dari artificial intelligence dalam desain pembelajaran. Nah, nanti tadi saya sebutkan kita akan ada dua sesi. Sesi pertama adalah teoritis, sesi kedua nanti akan coba saya praktekkan. Nah, terakhir nanti ada analisis SWOT. Sebenarnya ini terkait dengan pro kontra tentang penggunaan dari AI ini, khususnya dalam pembelajaran, specifically dalam Islamic education. Baik, kita akan mulai dari awal. Ketika bicara tentang artificial intelligence, gitu ya, gambar di samping ini juga hasil dari artificial intelligence dengan kita memasukkan foto gitu ya, foto ya, kemudian muncul seperti ini. Nah, kita lihat ya bahwa pengaruh dari artificial intelligence dalam dunia pendidikan ini nanti akan memunculkan apa yang disebut dengan personalisasi pembelajaran ya, di mana artificial intelligence itu memungkinkan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa.
gitu ya. Jadi kalau sekarang berkembang namanya itu pembelajaran berdiferensiasi, maka ya pembelajaran dengan AI ini yang dia mungkin sangat-sangat personal gitu ya, itu sangat mungkin dilakukan. Ya personal atau mungkin juga dalam small group gitu ya. Nah, ini sangat mungkin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah umpan balik tepat waktu. Artinya bahwa perkembangan ataupun artificial intelligence ini memberikan feedback ya, memberikan umpan balik dan dukungan secara real time ya untuk membantu siswa belajar dengan lebih efektif. Dan tentu nanti biasanya akan menyenangkan dan ya mereka pelajar itu atau peserta didik itu akan suka dengan hal itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah analitik pembelajaran. Artinya artificial intelligence itu dapat menganalisis pola belajar ya dan juga mampu untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus ya. Nanti dengan banyak sekali AI gitu ya, itu sangat memungkinkan untuk guru itu mengidentifikasi berbagai mungkin style atau gaya pembelajaran, kemudian juga ketika ada evaluasi gitu akan dengan mudah tuh bisa dianalisis ya. Jadi akan memberikan dampak sekarang ini AI ini dalam dunia pendidikan. Ya, ke depan akan lebih lagi. Oke. Kemudian tantangan ya. Jadi kalau yang selama ini berjalan gitu ya, itu kan desain pembelajaran lazim atau desain pembelajaran yang tradisional lah kita sebutkan gitu ya. Kenapa? Ya karena banyak sekali mungkin kekurangan ya, mungkin kekurangan dari. Oke, mohon maaf agak gangguan sedikit. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi kita sudah sampai kepada tantangan dalam desain pembelajaran tradisional tadi ya. Jadi pembelajaran sekarang saat ini sebenarnya ya sudah bagus gitu ya. Akan tetapi dengan perubahan zaman, perkembangan dari peserta didik, kemudian juga yang pasti tadi artificial intelligence yang luar biasa gitu ya. Dalam artian itu dia banyak sekali membantu ya. Kenapa? Tadi kan jadi mungkin bisa jadi ya kalau dalam pembelajaran tradisional itu keterbatasan sumber daya. Ya kalau setelah sekarang ini ya misalnya dengan penerapan kurikulum merdeka itu kan guru itu disibukkan dengan urusan-urusan administratif gitu ya. Nah mestinya ya itu bisa diatasi dengan adanya AI sehingga misalnya tantangan yang kelihatan itu adalah keterbatasan sumber daya. Jadi kelas yang padat, ya rasio guru siswa yang tinggi menyulitkan pemberian perhatian individual. Kita kan pola pembelajaran itu kan kolektif ya, kolektif di mana satu kelas itu mungkin ya ada 10, ada 15, 20, 25, 30 sampai ada yang 40 gitu ya. Nah, kalau kita mengajar sebenarnya nggak usah banyak-banyak ya, 30 saja itu sudah over sebenarnya itu sudah overlap. Kenapa? Karena ya kita itu komunikasi perseorangannya itu agak-agak susah gitu ya, sehingga kemudian nanti akhirnya dicarilah model-model pembelajaran gimana nih kalau pembelajaran itu kolektif gitu ya, sehingga ya dianggap ini kurang efektif efisien. Kenapa satu orang guru mengajar 30 siswa ya, kalau pembelajaran orang dewasa gitu ya, misalnya di sini ada 18 orang ini sudah lebih dari cukup. Kenapa? 18 orang sendiri mungkin nanti di sesi diskusi saya mungkin nggak bisa nanya satu-satu gitu ya. Mestinya kan dalam pembelajaran ini saya itu sebagai dosen misalnya itu saya harus memastikan bahwa materi yang saya sampaikan ya ataupun juga penguasaan terhadap materi di mata kuliah ini mestinya dapat dipahami oleh mahasiswa. Tapi faktanya kan tidak semuanya nih. Kalau nanya satu-satu mungkin ya waktunya habis gitu ya. Ini kan baru 18 orang gitu ya. Apalagi nanti kalau sampai 25, 30. Nah, seperti itu ya. Jadi pola atau desain pembelajaran tradisional itu dengan keterbatasan sumber daya ini dapat diatasi dengan adanya artificial intelligence. Yang kedua adalah kurangnya fleksibilitas. Artinya terkadang kurikulum yang mungkin tidak fleksibel ya, yang kaku, metode pembelajaran yang seragam dan juga tidak mengakomodasi keberagaman gaya belajar siswa. Sehingga muncul kan kalau dalam keberagaman pembelajaran itu atau learning style itu gaya gaya belajar itu kan ada yang
visual, ada yang auditory gitu ya, kinestetik mungkin gitu ya. Nah, itu kan masing-masing itu berbeda. Demikian juga nanti dari sisi misalnya dari sisi metode penyampaiannya, ya kan ya, metode penyampaiannya termasuk pendekatannya. Nah, itu perlu adanya variasi ya. Nah, kemudian tadi kalau jumlahnya banyak biasanya ya kesulitan evaluasi gitu ya. Penilaian, feedback atau umpan balik yang terbatas tentu saja ini akan menghambat pemahaman yang mendalam tentang kemajuan belajar siswa. Ya, ini mungkin salah satunya ya kalau kelas kita ini agak kurang mungkin efektif gitu ya. Salah satunya karena mungkin saya tidak bisa tuh nanya ke semuanya, nggak, komunikasinya agak-agak sedikit sulit nih ya, karena mungkin ada beberapa hal, mungkin karena belum terbiasa dengan sistem online gitu ya. Kemudian kalau online kan yang penting ada namanya gitu ya, kelihatan gitu ya. Jalmina madukanya kemana gitu ya, bari gogoleran urunan gitu kemana gitu ya. Ya gitu ya. Jadi mungkin ya mindset gitu ya udahlah belajar santai aja gitu. Walaupun memang dari pesan dari waktu itu juga yaudah kita belajar fun aja, santai aja. Ya betul sih, belajar itu ya santai. Belajar itu ya mestinya menyenangkan, jangan menjadi beban gitu ya. Kalau belajar jadi beban ya malah jadi nggak nyaman gitu. Masa S2 itu masih disamakan dengan anak mungkin ya TK, SD, SMP, SMA yang kadang dengan terpaksa kuliah atau belajar. Kalau kita kan ya belajar itu karena memang kesadaran kita gitu ya. Mungkin kalau S1 mungkin disuruh orang tua mungkin ya ada beberapa. Tapi kalau S2 itu ya belajar itu ya kita belajar sendiri gitu ya. Artinya memang kemauan kita sendiri untuk belajar. Nah, sehingga mestinya memang dosen itu memastikan bahwa seluruh mahasiswa itu betul-betul memahami tentang ya minimal itu ada standar kemampuan minimumnya lah gitu ya, menguasai di sini berarti inovasi dan desain pembelajaran, kelebihan dari yang tradisional, kelemahannya, kemudian juga kemarin yang sudah berbasis dengan Islam, kemudian sekarang kita bicara tentang artificial intelligence. Ya, jadi minimal ada 3 kelemahan dari desain pembelajaran tradisional ini. Ya, sehingga kemudian untuk menjadikan tadi kekurangan itu bisa ditutupi, bisa dikurangi minimal gitu ya, maka artificial intelligence itu bisa mengoptimalkan dari proses belajar mengajar ya, bisa menutup lah ya, jadi beberapa kekurangan tersebut gitu ya. Di antaranya tadi misalnya dari sisi personalisasi konten, artinya artificial intelligence itu dapat menganalisis preferensi dan juga kemampuan siswa untuk menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan. Ya, kenapa? Karena tadi segmen ataupun juga pembagian dari gaya belajar siswa yang berbeda-beda itu, ya belum lagi nanti mungkin dengan pola yang pendidikan misalnya inklusif misalnya, atau tadi ya yang berdiferensiasi itu kan masing-masing itu sudah sangat personal sekali gitu. Maksudnya personal itu memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga tidak bisa tuh seperti dulu mungkin kita belajar SD atau SMP di mana materi disamakan semuanya, kemudian ujian juga sama, kemudian juga istilahnya itu perlakuan dari guru terhadap siswa itu sama. Sekarang sudah berubah seperti itu. Jadi nanti kontennya dia sangat personal masing-masing, walaupun nanti yang pertengahannya itu adalah dalam bentuk small group atau grup-grup kecil gitu ya. Karena kalau nanti perseorangan itu ya aduh biayanya costnya itu high cost gitu ya, tinggi nih ya. Oke, yang kedua adalah ada umpan balik adaptif gitu ya. Artinya bahwa sistem dari artificial intelligence itu dapat memberikan umpan balik yang tepat waktu dan adaptif ya untuk membantu siswa mengatasi kesulitan gitu ya. Nah, tadi ya jadi ada feedbacknya. Ya kalau tadi misalnya kalau kita tanya satu-satu itu kan lama gitu kan, tapi kemudian ketika dengan adanya artificial intelligence ini sangat mungkin siswa itu dengan real time itu langsung bisa memberikan responnya atau umpan balik atau feedbacknya itu. Nah, termasuk nanti bagi guru itu ada otomasi tugas administratif gitu ya. Jadi penggunaan AI itu dapat membantu guru dalam menghemat waktu terutama untuk tugas-tugas tadi administratif ya. Jadi guru itu bisa fokus kepada siswa, kepada proses pembelajaran, sementara administrasinya itu bisa diserahkan ke AI ya, ke artificial intelligence. Ini tentu saja akan sangat membantu sekali gitu ya. Bahkan kita akan lihat ya prediksi ke depan bahwa AI ini ya
Bukan menggantikan sih ya, karena memang fungsinya juga di awal itu bukan menggantikan ya. Kalau menggantikan nanti guru udah nggak ada, tidak ya. Jadi bukan menggantikan AI itu, tapi dia itu menjadi tool, menjadi media bagi guru dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Jadi ya meringankan, namanya tool, alat kan meringankan, membantu gitu ya. Misalnya ketika dulu nggak ada buku, mungkin guru itu akan ceramah terus gitu ya, mendengarkan terus gitu ya, Pak, mengucapkan terus gitu. Kalau ada buku, oke, ada buku nih bisa membantu, bisa untuk penguatan, bisa untuk apa, pematangan gitu ya, lebih paham, bisa baca di rumah. Adanya artificial intelligence ini ya sangat mungkin sekali bukan hanya dibawa pulang tapi real time. Nah, kita di Indonesia kita lihat perkembangannya, saya rasa akan sangat signifikan. Oke, next ya. Jadi adaptasi dari konten pembelajaran berbasis AI. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa pembelajaran materi-materi yang ada termasuk metode yang akan digunakan ya, kemudian juga evaluasinya itu sangat mungkin mengadaptasi dari atau mengadaptasi dengan artificial intelligence. Artificial intelligence itu diadopsi ya dalam proses pembelajaran. Kenapa? Tadi ya, bahwa analisis kebutuhan individu ini sangat mungkin nih ya. Kenapa? Karena AI itu dapat menilai pemahaman dan preferensi siswa untuk menyesuaikan materi pembelajaran secara dinamis gitu ya. Artinya ya masing-masing tadi itu ketika siswa ini mungkin pemahamannya kurang ya, dia tinggal tinggal nanya ke AI-nya gitu, bisa menjelaskan lebih detail. Nanti kita akan berikan contohnya gitu ya. Nah, kedua adalah penyajian konten yang adaptif. Ah, ini menarik nih ya. Ya tadi kalau dulu tuh pakai ceramah, kemudian kedua tuh pakai buku, kemudian setelah itu pakai OHP ya, kemudian sekarang pakai PowerPoint, beberapa itu sudah pakai layar touchscreen gitu ya. Touchscreen itu bukan hanya mati gitu, tapi dia bisa bergerak gitu, dalam artian itu dia betul-betul kita bisa interaktif gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya AI ini ya, tadi yang misalnya touchscreen itu lebih mudah lagi. Kenapa? Materinya itu akan mudah sekali untuk diadaptasikan atau diadopsi ya. Jadi berdasarkan analisis AI, konten yang dapat disajikan dalam format yang paling sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa gitu ya. Kan tadi misalnya kenapa saya menggunakan slide ini, sebenarnya bisa saja sih saya nggak usah pakai slide gitu, tapi mungkin ada beberapa orang yang pengen lihat atau ngelihat muka saya, loh, mungkin agak itu terus gitu ya. Jadi oke, ada kelihatan tuh, ada gambarnya ya, ada visualnya. Ini untuk pola pembelajaran yang visual, dia akan senang melihat, oh, analisis kebutuhan individu, penyajian konten adaptif, jalur pembelajaran fleksibel, artinya siswa itu dapat memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar mereka gitu ya. Jadi tinggal ini ya, jadi artinya itu media, alat gitu ya, kemudian juga istilahnya itu pengetahuan itu sudah dibentangkan ya. Nah, tinggal kitanya nih atau siswanya gitu ya, mau belajar atau tidak gitu ya, belajar mau mereka serius atau tidak. Berarti tugas guru tuh untuk memotivasi gitu ya. Ketika seorang siswa dimotivasi, bisa jadi dia akan lebih cepat dari gurunya. Jadi fleksibel di sini artinya itu sesuai dengan, artinya itu kemampuan dari siswa. Ketika siswa itu ternyata jenius, dia akan naik terus gitu ya, cepat sekali pemahamannya. Tapi kalau yang lambat ya sudah ngikutin. Nah, guru tinggal menyesuaikan. Nah, demikian juga nanti ada umpan balik. Artinya AI ini dapat memberikan umpan balik segera untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik ya. Nah, ini ya tadilah yang paling apa, ini misalnya dengan adanya ChatGPT itu kan tinggal nanya, mau nanya apa saja itu bisa, dengan Gemini misalnya gitu juga bisa gitu ya. Nanti dengan karena hari ini kita fokus kepada administratif gitu ya, maka nanti ada beberapa AI yang kita bisa kasih jadikan contohnya ya. Jadi adaptasi konten pembelajaran berbasis artificial intelligence. Berikutnya tadi bahwa di sini ya, jadi adaptasi itu kan ada 4 ini. Nah, dari masing-masing ini kita akan detailkan. Misalnya personalisasi pengalaman belajar siswa dengan AI ya. Artinya siswa itu dia akan sampai di mana sih sebenarnya keingintahuannya, kemudian jiwa analisisnya, kemudian semangat untuk belajarnya. Nah, ini bisa dilihat
bahkan bisa membaca AI itu untuk analisis kemajuan dari peserta didik. Misalnya AI itu akan dapat melacak kemajuan belajar siswa dengan memberikan rekomendasi untuk peningkatan. Ya, nanti kalau di penilaian biasanya itu akan ketahuan, oh anak ini mungkin daya nalarnya kurang, oh analisisnya kurang nih ketika mengisinya mungkin kurang serius dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian dari situ ada saran pembelajaran ya berdasarkan pola belajar. AI itu dapat menyarankan aktivitas dan sumber belajar yang sesuai. Nah, nanti kita cari yang lebih mudah lah ya, yang mungkin yang ya belum biasa nanti dibiasakan. Kemudian juga ada interaksi cerdas ya. Ini sangat mungkin sekali ya siswa dapat berinteraksi dengan chatbot AI untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan belajar. Ya kita bayangkan ya saat ini dengan adanya artificial intelligence, chatbot ya artinya itu robot yang bisa diajak berbicara. Berbicaranya, ngobrolnya, diskusinya itu dalam semua hal gitu ya. Nah, kalau ini tidak diantisipasi oleh guru ya, ada banyak kemungkinan positif atau kemungkinan negatif gitu ya. Kemungkinan positifnya bisa jadi anak itu akan lebih pintar, lebih paham, lebih tahu dari gurunya ya. Nah, negatifnya bisa jadi ya karena rasa keingintahuan yang tinggi gitu ya. Kemudian siswa ini peserta didik ini akan bertanya apa saja gitu. Mungkin hal-hal yang sifatnya personal atau mungkin di masyarakat itu ada tabu gitu atau mungkin dalam syariat itu yang mungkin bertentangan dengan syariat. Nah, ini kan perlu butuh adanya peran dari seorang guru ya. Interaksi cerdas ini saya rasa anak-anak kita sudah ya bahkan dari SD, SMP, SMA mereka sudah MI, MTS, Alia itu sudah terbiasa gitu ya. Sudah masuk tuh ke arah oh udah tahu ada ChatGPT, oh udah tahu ada misalnya aplikasi-aplikasi AI lainnya yang bisa menjawab semua kebutuhan siswa itu atau peserta didik kita atau anak tersebut. Nah, termasuk juga yang keempat adalah analitik pembelajaran. Artinya data pembelajaran yang dikumpulkan oleh AI gitu ya dapat dianalisis untuk wawasan yang berharga gitu ya. Jadi bukan hanya menghasilkan sebuah misalnya nilai gitu ya, tapi juga menganalisis nilai tersebut ya apakah ini betul. Nah, nanti termasuk saya kemarin sudah pernah coba untuk menganalisis tentang bagaimana sebenarnya sebuah permasalahan kemudian bisa diselesaikan dengan cepat ya. Kemudian juga misalnya ChatGPT untuk menganalisis misalnya paling mudah itu mengambil sampel, menentukan sampel dengan teori siapa. Yang kedua juga bisa menentukan untuk uji normalitas, kemudian juga uji validitas dan yang lainnya gitu ya. Sangat banyak sekali. Termasuk juga ya untuk fungsi-fungsi Excel, SPSS itu sudah ada semuanya tuh ya. Oke, ini adalah personalisasi pengalaman belajar siswa dengan AI. Jadi dengan adanya artificial intelligence, peserta didik itu akan terbantu ya sesuai dengan level dan juga gaya belajarnya, gitu ya. Nah, kemudian pemanfaatan chatbot dan asisten virtual untuk interaksi tadi yang saya sebutkan ya, bahwa dengan adanya chatbot ini ya, dengan adanya satu mesin learning yang bisa menjawab semua pertanyaan gitu ya. Jadi bisa jadi dosennya itu atau gurunya itu mungkin kalah tadi itu. Nah, walaupun tadi tetap memerlukan adanya human touching gitu ya, butuh adanya sentuhan dari manusia gitu ya, bahwa oh ini informasi benar atau tidak nih gitu ya. Nanti biasa ada beberapa AI itu yang kemudian dia bikin disclaimer gitu ya, bahwa informasi ini silakan dicek ulang apakah sudah betul-betul benar atau mungkin kurang tepat gitu ya. Nah, jadi pemanfaatan chatbot dan asisten virtual untuk interaksi ini nanti bisa dari atau yang pertama itu dengan bantuan belajar. Artinya chatbot AI itu dapat memberikan bantuan dan penjelasan untuk materi pelajaran yang sulit atau yang mungkin belum bisa dipahami oleh seorang siswa secara real time. Ya kita tahu ya dengan misalnya kita buka handphone kita yang menggunakan ChatGPT yang versi mobile itu anak-anak itu udah dengan mudah itu langsung ini semuanya. Demikian juga Gemini ya. Gemini ini juga menarik sekali juga nih ya ketika saya buka di handphone saya ini mau nanya apa saja gitu ya. Semuanya ada gitu ya. Jadi bantuan belajar ini sangat-sangat menurut saya luar biasa gitu ya. Kalau misalnya
AI ini sudah menyebar misalnya mungkin sampai 80% gitu ya, 80% lah saja gitu ya diadopsi oleh pelajar-pelajar kita, peserta didik kita, ini positifnya mestinya gitu ya, itu kemajuannya itu akan sangat luar biasa. Ya bisa jadi ke depan itu ya misalnya seseorang itu bisa membuat sebuah produk inovasi ya hanya mungkin dia di pedalaman sana gitu ya dengan adanya itu artinya itu pembuatan atau cara-caranya di chatbot itu sekali lagi itu adalah ya apa robot yang mampu diajak berbicara gitu ya. Robot di sini bukan dalam bentuk benda tetapi dia virtual gitu ya yang kita tanya yang paling mudah namanya chatbot itu ya ChatGPT lah gitu ya yang paling mudah. Jadi kemudian juga ada umpan balik cepat ya asisten virtual AI itu dapat memberikan umpan balik dan penilaian segera untuk tugas-tugas siswa. Makanya ya ini dunia pendidikan ini mau tidak mau itu harus berubah ya harus berubah dalam artian itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang ini ya seorang peserta didik ketika diberikan istilahnya itu PR pekerjaan rumah gitu ya itu ya bisa dipastikan gitu ya bisa dipastikan dia akan menggunakan AI gitu ya dan ya kemungkinan besar itu mungkin sampai 90% itu benar gitu ya. Benar gitu karena memang apalagi nanti ada AI yang khusus untuk apa menjawab pertanyaan matematika serumit apapun matematika itu bisa dijawab apalagi hanya masalah-masalah sosial gitu ya atau ilmu-ilmu sosial atau mungkin juga di pelajaran pendidikan agama Islam itu akan sangat mudah sekali tinggal tadi gurunya ini benar nih oh ini kurang tepat nih mestinya seperti ini jadi ada bimbingannya gitu ya jadi umpan balik cepat bantuan belajar kemudian umpan balik cepat dan yang ketiga adalah bimbingan akademik. Ya, interaksi dengan asisten virtual ini ya dapat membantu siswa ya merencanakan pembelajaran dan juga memantau kemajuan mereka gitu ya. Jadi ini yang mungkin ya banyak ditakutkan oleh para pengajar ya guru ataupun dosen di mana bisa jadi ya bahwa satu isu tertentu itu sudah dipahami oleh seorang mahasiswa gitu. Jadi ketika mendengarkan ya udah untuk murojaah aja untuk review saja gitu. Tapi kan yang nggak efektif lah orang sudah tahu gitu ya. Jadi mendingan kita tanya lagi yang lebihnya apa yang belum tahunya itu apa dari basicnya kemudian juga mungkin atau dari kedepannya gitu ya. Jadi ini pemanfaatan chatbot dan juga asisten virtual or virtual assistant untuk interaksi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, siswa, peserta didik, dan guru serta dosen juga. Nah, berikutnya adalah analitik pembelajaran. Ya, artinya dengan adanya AI ini sangat mungkin seorang guru itu untuk mampu memahami pola dan tren belajar siswa. Ya, misalnya identifikasi kesulitan. Jadi AI itu dapat menganalisis pola belajar siswa untuk mendeteksi area yang membutuhkan perhatian lebih. Ya, kenapa? Karena nanti dievaluasi kita akan menemukan bahwa oh ternyata siswa ini kekurangannya ini dia bentuk itu rekomendasi gitu ya rekomendasi karena nanti kan ya misalnya kalau pakai kayak Google Classroom yang kita gunakan sebenarnya bisa juga gitu ya ada sentuhan AI-nya juga. Prediksi hasil belajar artinya berdasarkan data historis AI itu dapat memprediksi kemungkinan hasil belajar siswa dan memberikan intervensi tepat waktu gitu ya. Kenapa tadi dengan memasukkan data misalnya itu data mentah nilai saja misalnya itu istilahnya itu AI itu akan mampu untuk menganalisis. Jadi bukan hanya membaca, bukan hanya mungkin memberikan rekomendasi atau mungkin statistik deskriptif bukan gitu ya, tapi sudah statistik inferensial gitu itu pun sudah bisa dilakukan dan personalisasi pembelajaran artinya wawasan dari analitik pembelajaran yaitu memungkinkan untuk istilahnya itu penyesuaian konten dan metode sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu atau peserta didik. Jadi bisa kita betul-betul dengan dalam pembelajaran itu kita kan bisa personalisasi dan juga analitik pembelajaran. Oke. Nah, kemudian sekarang gimana nih untuk integrasi artificial intelligence ke dalam kurikulum dan juga rencana pembelajaran.
Gimana? Jadi cara menginsertingnya ketika tadi bicara tentang desain pembelajaran, bicara tentang AI, kemudian bagaimana memasukkan, mengintegrasikan artificial intelligence itu ke dalam kurikulum dan juga rencana pembelajaran khususnya nanti rencana pembelajaran PAI gitu ya. Maka jawabannya adalah pertama mulai dari proses desain kurikulum. Ya, artinya artificial intelligence yaitu dapat membantu guru dalam mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Ya, termasuk karakter dari siswa pun kita bisa pelajari. Kemudian yang kedua adalah perencanaan pembelajaran. Jadi sistem AI itu dapat memberikan saran dan juga rekomendasi untuk menyusun rencana pembelajaran yang efektif. Plus nantinya akan muncul yang namanya kolaborasi between teacher and AI gitu ya. Jadi akan ada kolaborasi antara guru dengan AI ya. Masing-masing ya tadi ya itu dia kan sebagai mesin gitu ya. Kalaupun nanti akan menggantikan guru ya dalam bagian-bagian tertentu iya karena dia bisa menjawab semua pertanyaan. Sementara kalau guru kan jawab pertanyaannya mungkin ya apa mungkin ada beberapa mungkin yang kurang tepat gitu ya. Dan guru dan AI itu dapat bekerja sama dalam mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi strategi pembelajaran yang inovatif ya. Jadi sangat luar biasa sekali pilihannya. Nanti kita akan lihat ya. Oke, kemudian yang berikutnya ya adalah terkait dengan pertimbangan etis dan regulasi penggunaan AI dalam pendidikan ya. Jadi ya tadi kan sudah sebutkan oke, berarti cara untuk mengintegrasikan itu adalah dengan apa? Yaitu dengan memasukkannya ke dalam kurikulum, metode pembelajarannya, kemudian pilihan untuk model pembelajarannya, kemudian juga pendekatan pembelajarannya, itu bisa dibantu oleh AI. Tapi di sisi lain memang pertimbangan etis juga gitu ya, itu perlu juga diperhatikan. Misalnya yang pertama adalah privasi dan keamanan data. Ya, jadi jangan sampai kita memasukkan data personal diri kita ataupun juga siswa kita, peserta didik kita, mahasiswa kita itu ke online gitu ya, karena bisa jadi akan disalahgunakan. Ini terkait dengan privasi dan keamanan data ya. Pengumpulan dan penggunaan data siswa oleh AI itu harus memperhatikan aspek privasi dan juga keamanan gitu ya. Biasa kalau keamanan itu terkait dengan foto pribadi gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah data pribadi personal yang misalnya tanggal lahir, kemudian nama orang tua gitu ya, mungkin tempat tinggalnya, itu perlu diperhatikan. Ya, yang kedua adalah keadilan dan inklusi. Artinya implementasi AI ini harusnya memastikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh siswa. Sekarang ini dengan pola yang tadi berdiferensiasi, ya kalau saya menyebutnya itu ya hampir pengembangan dari inklusif gitu ya, inklusi tadi itu sehingga dalam satu kelas ya bisa jadi mungkin ada yang tunarungu, ada yang mungkin tunanetra gitu ya, ada yang mungkin Down syndrome gitu ya. Sekarang sudah terjadi seperti itu karena sekolah itu tidak boleh menolak mereka gitu ya. Nah, berarti kayak gimana nih kalau AI-nya nih gitu kan ya. Ini akan sangat membantu nih dengan pembelajaran AI itu. Nah, yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas, artinya proses pengambilan keputusan oleh AI itu dapat juga dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Artinya ya nggak asal juga gitu, apalagi nanti kalau sekarang ini memang masih proses belajar sehingga mungkin ya tadi belum matang ya, belum secara keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian pengembangan etika dari AI sendiri itu penerapan artificial intelligence itu dalam pendidikan itu membutuhkan kerangka etika yang jelas untuk menjaga kepentingan terbaik siswa gitu ya. Artinya ya ada aturannya gitu ya. Nah, sekarang itu mungkin masih agak sedikit pro kontra nih. Misalnya nggak boleh pakai teknologi, dalam artian itu pokoknya nggak boleh pakai AI gitu ya. Nah, ya bisa aja sih dilarang seperti itu gitu, manual pakai tulisan, atau ada juga tuh beberapa dosen itu atau guru, ya udahlah kita wawancara aja jangan pakai tugas gitu ya. Nah, mestinya memang ya disesuaikan, ada etikanya, ada aturannya, ada kesepakatan gitu ya. Kesepakatan, kalau kemarin saya misalnya ketika memberikan challenge ya atau tugas ke siswa, mahasiswa di kelas sarjana, kalau saya karena Anda itu semester 1, udahlah saya bilang itu ambil saja dari internet gitu ya, ambil saja dari jurnal-jurnal, tapi sebutkan jurnalnya.
gitu ya. Sebutkan jurnal, jadi tidak asal nyatut gitu ya, tidak asal mengutip. Seperti itu ya. Jadi ya kita agak mudahkan lah ya, jangan dipersulit gitu ya. Oke ya. Nah, kesimpulannya bahwa peningkatan dari kualitas SDM ya, guru ataupun dosen ya, dalam hal menguasai artificial intelligence ini menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena AI ini terus berkembang sangat pesat, bahkan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ya dulu itu ketika kita mau membuat gambar gitu kan ya, ini masih bicara tentang gambar ya, bicara tentang gambar. Jadi gambar itu harus kita gambar satu, tapi dengan hanya prompt perintah untuk membuat sebuah gambar, Midjourney, bahkan sekarang chat GPT sendiri atau juga mungkin tadi apa Gemini gitu ya, Gemini itu dia juga sudah bisa untuk menggunakan menggambar, membuat tabel, membuat rumus gitu ya. Bahkan kalau di coding itu dia sudah bisa mampu untuk membuat istilahnya itu apa ya, kode-kode dalam membuat website gitu ya. Coba nanti boleh dicoba lah teman-teman semuanya. Nanti boleh sharing ya pengalamannya. Nah, kenapa ya? Karena memang juga tadi kenapa maksudnya itu kenapa ini penting ya, pas SDM artinya guru itu harus menguasai ya, karena memang peserta didik sekarang itu ya Gen Z dan juga Gen Alpha serta Gen Beta ini sudah lahir gitu ya, sudah ada gitu ya. Gen Alpha misalnya sekarang itu sudah ya, umuran berapa Alpha itu ya, 2020 ya, berarti ya sudah masuk ke SD nih ya, dia masuk ke SD gitu ya, sehingga kemudian ya mau tidak mau gitu ya, anak 1 tahun setengah itu udah biasa megang HP itu ya, anak 2 tahun itu udah bisa touch gitu ya. Nah, itu jadi sekarang itu tercepat sekali perkembangannya, dan ya silakan saja kalau mau membatasi atau kalau mau istilahnya itu tidak menggunakan itu, tapi faktanya itu terjadi, tinggal bagaimana kita itu mampu untuk mengelolanya gitu ya. Nah, berarti peningkatan kualitas pendidikan agama Islam berarti kalau belum adanya AI saja ya, kemarin saya datang ke Kementerian Agama Kabupaten Bogor, ternyata ya kualitas dari guru PAI, kemudian juga pola pembelajaran atau mungkin juga sistem pembelajaran atau pembelajaran proses belajar mengajar PAI yang dianggap apa ya, ya mungkin kurang berkualitas lah gitu ya, kurang ya, bukan tidak ya, kurang berkualitas, akhirnya kemudian meniscayakan pendidikan agama Islam itu mau tidak mau ya harus mengadopsi dari AI ini, dan ini sudah menjadi gerakan nasional. Berbagai kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, apalagi Kementerian apa, Kemenristek Dikti, Kementerian itu ya sekarang Kementerian Pendidikan di Kemendik Saintek, Kemendik Saintek gitu ya, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu sudah duluan di depan itu untuk bagaimana artificial intelligence itu dimanfaatkan dengan baik. Oke, kemudian apa nih yang mau kita pelajari? Nah, kita akan belajar tentang copilotnya ya, seperti apa. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang eduid.ai gitu ya. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang Gemini gitu ya. Kalau kita biasa Indonesia pakai Gemini gitu ya, itu agak susah juga sih ngomong Gemini gitu ya. Gemini. Oke, Ismi, dan kita lanjut ke sesi yang kedua.